Bab 17. Masa pandemi, masa konsolidasi. Sepanjang tahun 2020, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 yang menelan banyak korban jiwa. Dampak dari penyebaran virus COVID-19 membuat hampir semua negara melakukan pembatasan aktivitas keluar rumah. Tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan, termasuk dunia usaha. Kegiatan usaha yang tidak terkait dengan penanganan virus COVID-19 sangat tertekan. Pendapatan mengalami penurunan yang signifikan, bahkan banyak kegiatan usaha yang bangkrut dan tutup. Mereka sudah kehabisan dana cadangan untuk membiayai kegiatan operasional. PT Soka Cipta Niaga sebagai produsen kaos kaki juga mengalami dampak yang besar. Berbagai upaya dilakukan manajemen untuk mengurangi beban perusahaan agar tetap eksis di masa krisis. Namun, upaya-upaya tersebut belum cukup, sehingga pendapatan perusahaan turun tajam. Dengan kondisi perusahaan yang sedang menurun, manajemen tetap berupaya memenuhi hak-hak karyawan, seperti gaji dan THR. Namun, karena keadaan tersebut, bonus dan sebagainya ditiadakan. Semangat kekeluargaan yang dibangun membuat semua karyawan ikut merasakan keprihatinan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Mereka paham, hampir semua industri sedang terpuruk. Perusahaan yang masih eksis meski diterpa pandemi yang sangat dahsyat merupakan kebanggaan tersendiri. Akibat pandemi COVID-19, beberapa rencana perusahaan terpaksa ditunda. Misalnya rencana Soka melakukan IPO atau Initial Public Offering dengan melantai di bursa saham tahun 2021. Padahal persiapan penawaran saham ke publik sudah dilakukan sejak tahun 2019 silam dengan konsultasi ke OJK, BEJ, dan sebagainya. Aman berusaha mengambil hikmah dari kondisi krisis ini. Ia melakukan beberapa langkah yang jarang ditempuh pada saat kondisi normal. Dengan kondisi pandemi ini, manajemen dapat melakukan perampingan SDM, efisiensi beban usaha dan konsolidasi atau penguatan organisasi agar lebih solid menghadapi krisis. Aman juga meminta masukan direksi mengenai rencana jangka panjang Soka. Misalnya pada tahun 2030, apa yang akan dilakukan Soka? Visi ini yang ingin ditanamkan Aman agar disusun rencana atau misi untuk mencapainya. Ketika orang memiliki mimpi yang besar dalam bisnis, akan sangat berpengaruh terhadap semangat kerja, sehingga menguatkan daya tahan saat menghadapi tantangan. Visi akan menjadi kuat ketika ditujukan untuk bermanfaat bagi orang lain, membahagiakan orang tua, menjayakan umat, bangsa dan negara. Artinya, apa yang digagas tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga demi kemaslahatan banyak orang, mampu memberikan kontribusi yang besar kepada sesama. Ketika visi hanya untuk diri sendiri, maka ketika visi itu sudah tercapai, akan kehilangan energi untuk berbuat lebih. Dan jika visi tidak tercapai, akan mudah memberikan pemaafan. Visi harus jelas dan kuat. Ukurannya adalah mampu menginspirasi dan menggerakkan banyak orang. Membuat visi yang menginspirasi dan menggerakkan orang lain adalah kemampuan penting yang harus dimiliki setiap pemimpin. Banyak orang yang tidak mempunyai visi atau tujuan, apa yang mereka inginkan dalam hidup. Sebuah visi tidaklah abstrak sama sekali. Visi yang benar seperti membuat peta jalan. Di situ ada gambaran rute tujuan yang jelas dan detail untuk menuju ke puncak. Pada tahun 2020, ketika perusahaan lain melakukan rasionalisasi dan efisiensi, Aman justru melakukan diversifikasi usaha dengan membentuk beberapa unit usaha baru. Unit usaha yang dibentuk antara lain PT Tampomas Cipta Pesona yang bergerak di bidang pariwisata, Soka Institute yang bergerak di bidang pelatihan, PT Kanik Indonesia Utama, PT Mitra Usaha Laju Bahagia, dan PT Mulia yang menyediakan perlengkapan jenazah seperti kain kafan dan sebagainya. Kemudian PT Soka Cipta Wisata yang bergerak di bidang travel atau biro perjalanan, termasuk haji dan umroh. Semua anak perusahaan tersebut sudah berbadan hukum. Pendirian unit usaha merupakan upaya diversifikasi bisnis agar semakin banyak yang dioperasikan. Penyiapan amunisi tersebut dilakukan pada masa pandemi, sehingga siap digencarkan setelah kondisi normal. Dengan konsolidasi usaha secara internal, Soka solid untuk berkompetisi.
Setelah legal formal dipersiapkan, tinggal membangun infrastruktur agar segera tinggal landas. Sehingga ke depan, Soka segera mengepakkan sayapnya terbang tinggi menjelajahi Nusantara.